Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jawahir yang dirahmati Allah, dalam konsep kehidupan, kerja itu dibagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan kerja keras, kerja cerdas, dan yang ketiga adalah kerja ikhlas. Pada praktiknya, sebagai contoh daripada kerja keras, itu contohnya adalah kerja seorang kuli bangunan. Ketika dia membawa batu bata 10, dia bawa dengan tangannya ya, dalam jarak 20 meter misalkan, maka dia akan capek karena dia menggunakan kerja keras, tetapi memang ada hasilnya ya, tetapi dia menggunakan tenaga. Beda dengan kerja cerdas. Kerja cerdas adalah ketika seseorang menggunakan akalnya, karena akal adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah, di mana itu untuk membedakan kelebihan antara binatang dengan manusia. Maka dari itu kerja cerdas, sebagai contoh ketika orang tadi membawa bata 10, dia dengan tangannya, dengan capek keringatnya keluar, tetapi dengan kerja cerdasnya dia membuat alat ya, seperti gerobak yang misalkan hanya roda satu, kemudian dia mampu membawa dalam satu gerobak itu mungkin bisa 100 biji bata, 100 batu di bawahnya, tidak hanya 10. Itu yang disebut konsep kerja cerdas, sehingga pekerjaan yang banyak menumpuk bisa dikerjakan dengan singkat karena adanya kerja cerdas. Yang ketiga adalah kerja ikhlas. Mungkin orang mendengar kerja ikhlas itu ringan, oh kerja ikhlas gampang, ringan. Tidak, justru kerja ikhlas adalah penggabungan antara kerja keras dan kerja cerdas, digabungkan sehingga menjadi power yang sangat kuat dengan adanya kekuatan hati seseorang yang tidak ada pamrih, tidak ada mengharapkan apapun, sehingga ketika dia melakukan usaha kerja keras, kerja cerdas dibarengi dengan keikhlasan, itu akan menghasilkan kekuatan ataupun potensi-potensi yang sangat luar biasa, sehingga hasilnya sangat luar biasa. Kenapa? Sebagai contoh, seseorang yang dia melakukan kerja ikhlas, dia tidak dibayar pun akan ikhlas, tetapi Allah yang akan membalas, bukan manusia. Ketika Allah yang membalas, maka balasan itu akan melebihi balasan diberikan oleh syariat manusia memberikan. Para sahabat Jawahir yang dirahmati Allah, hukum dalam prinsip usaha bahwa jumlah usaha itu sama dengan hasil usaha, itu adalah hukum alam. Ketika kita melakukan usaha yang keras, yang cerdas, apalagi tambah ikhlas, maka hasilnya akan lebih dahsyat. Kalau kita hanya mengerjakan sesuatu dengan kerja keras saja tanpa menggunakan akal, tanpa menggunakan hati dengan keikhlasan, maka itulah hasilnya ya segitu. Ketika ditambah dengan kerja cerdas akan naik lagi, apalagi digabungan antara kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, maka dahsyat hasilnya, akan melahirkan suatu hasil-hasil yang sangat tinggi. Ingat bahwasanya jumlah usaha sama dengan hasil usaha, saldonya 0 sebelum orang itu meninggal dunia. Jadi konsepnya, apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan akan kembali kepada diri kita. Maka kesempatan itu kita gunakan dengan menggabungkan tiga potensi itu antara keras ya, semangat yang tinggi dengan tenaga, kemudian dengan akal yang kerja cerdasnya dan kerja ikhlas. Penggabungan itu akan menjadi power yang sangat tinggi. Sebagai contoh ya, seseorang yang melakukan kerja ya, dari mulai dia masa mudanya dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas ya, maka dia akan mendapatkan hasil yang dia kerjakan pula. Karena rumusnya tadi bahwasanya jumlah usaha sama dengan hasil usaha, saldonya 0 sebelum orang itu meninggal dunia. Maka yang dia kerjakan selama hidupnya akan kembali kepadanya selama dia masih hidup. Selama rezekinya seseorang masih ada, maka apa yang pernah dia usahakan akan kembali kepadanya. Kita bisa melihat orang-orang yang sudah tua, dia bisa terjadi dia mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga, itu karena hasil jerih payahnya ketika dia masa muda. Bisa jadi ketika dia masa-masa dulunya pernah melakukan sesuatu tidak dibalas langsung, maka Allah akan membalasnya, dan balasan itu tetap akan kembali kepada, itu adalah hukum alam. Karena jumlah usaha sama dengan hasil usaha, saldonya 0 sebelum orang itu meninggal dunia. Makanya ketika kita melakukan kerja, melakukan amal, melakukan sesuatu perbuatan yang positif, kita tidak usah khawatir tidak akan dibalas. Itu pasti dibalas, karena hukum alamnya apa? Jumlah usaha sama dengan hasil usaha, saldonya 0 sebelum orang itu meninggal dunia. So, jangan pernah khawatir ketika kita melakukan suatu usaha, pasti akan ada balasannya. Itu di dunia. Bagaimana dengan akhirat?
urusan dunia saja itu bagi Allah adalah kecil. Ya, urusan akhirat saja Allah menjamin, apalagi urusan dunia. Kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya amal soleh. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.